Pernah nggak sih kamu ngerasain hidup kamu berubah secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas? Mungkin situasi ini terasa cukup aneh bagi kamu karena tiba-tiba kamu mempertanyakan seluruh hidup kamu, mulai dari tujuan hidup kamu ke depannya, hubungan yang sedang dijalani, pekerjaan yang sedang dijalani, atau situasi berulang yang terjadi di hidup kamu. Kalau kamu pernah merasakan hal ini, tandanya jiwa kamu sedang bergerak dan berusaha untuk dibangunkan oleh semesta, yang mana biasa disebut spiritual awakening. Spiritual awakening bukan berarti hidupmu akan berjalan jauh lebih mudah. Justru biasanya ada beberapa dari kamu yang merasakan kebingungan mau menjalani hidup seperti apa, atau bahkan berada di fase kehidupan yang sangat berubah drastis. Ya, yang mana tiba-tiba ada masalah besar, merubah seluruh pola pikir kamu, pandangan kamu, kebiasaan, atau bahkan hal-hal yang sedang terjadi di hidup kamu. Dan biasanya sebagian dari manusia itu lebih menyukai kesendirian, menghindar dari kelompok, dan menjalani hidup dan berfokus pada apa yang ingin dicapai. Tujuan dari proses spiritual awakening ini adalah menyelaraskan diri kamu dengan jiwa kamu yang sesungguhnya. Banyak orang merasa bahwa saat proses spiritual awakening ini malah diri sendiri itu berubah total, ya, yang biasanya mungkin suka keramaian tiba-tiba jadi burnout kalau di tempat ramai. Nah, itu bukan jiwa kamu yang berubah, melainkan jiwa kamu memilih sesuatu yang lebih nyaman daripada sebelumnya. Dan ada beberapa dari case yang pernah aku tangani selama 10 tahun menjadi tarot reader dan konselor. Beberapa orang itu mengalami jungkir balik kehidupan yang luar biasa, yang mana dia mengalami kesuksesan, hidup nyaman, tiba-tiba berubah drastis. Harus mencoba untuk memulai dari nol, memulai untuk lebih sederhana lagi, atau bahkan mencari arah hidup yang sebenarnya menurut dia sebelumnya udah dia rasakan secara nyaman, ya. Dan di situasi ini sebenarnya semesta ingin mengajarkan untuk lebih paham terhadap diri sendiri dan mencari sisi kekuatan di diri sendiri dan membangkitkan kelemahan-kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Untuk itu, kalau kamu sedang mengalami spiritual awakening, mungkin kamu bisa melakukan hal-hal seperti yang nanti aku sebutkan. Yang pertama, yang perlu kamu lakukan saat proses spiritual awakening, terima prosesnya ya. Jangan terburu-buru karena proses spiritual awakening ini nggak mudah dan nggak bisa ditentukan juga seberapa lama, seberapa cepatnya. Semua itu tergantung dari kesiapan diri kamu. Ikuti prosesnya, nikmati prosesnya. Yang kedua, saat menjalani prosesnya, kamu juga harus meneliti diri kamu. Apa kira-kira yang menjadi kekuatan saat proses ini? Apa yang membuat kamu bertahan di proses ini? Dan kira-kira apa yang tiba-tiba terbangkitkan, ke-trigger, ya, entah itu amarah, ternyata kamu itu punya rasa ragu yang besar, atau hal lainnya yang tiba-tiba kamu temukan saat proses ini. Ketika kamu melihat diri kamu dari sisi kekuatan, sisi kelemahan, kamu boleh catat apapun itu. Ya, memulai journaling pada saat proses spiritual awakening itu akan sangat membantu memetakan siapa diri kamu sebenarnya. Ya. Yang ketiga, berarti journaling. Kamu boleh ya untuk menulis keseharian kamu, apa yang kamu rasakan, bagaimana emosi kamu hari ini, apa yang sedang terpikirkan oleh kamu hari itu, boleh ditulis semuanya. Ya, untuk kamu bisa melihat seberapa jauh kamu melangkah dalam proses ini. Lalu yang keempat, rawat diri kamu semaksimal mungkin. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Pilih segala sesuatu yang menyenangkan untuk kamu. Sesuatu yang tidak menyenangkan, hempaskan, lepaskan. Ya.
Lalu yang kelima, lepaskan segala sesuatu yang tidak lagi selaras dengan kamu. Teman-teman yang udah nggak cocok, keluarga yang mungkin mengganggu kamu, ya. Mungkin kamu boleh memulai untuk merantau, ngekos, atau melakukan segala sesuatu yang menurut kamu jauh lebih membahagiakan kamu. Karena dalam situasi spiritual awakening ini, kamu membutuhkan ruang lebih untuk diri kamu, untuk membuat nyaman diri kamu agar bisa melewati setiap prosesnya. Lalu yang keenam, habiskan waktu untuk meditasi dan ke alam ya, grounding, sentuh tanah, sentuh air, sentuh rumput ya, grounding bersama alam semesta, rasakan aroma tanah, rasakan matahari yang menyengat di tubuh kamu. Tiap hari kalau bisa grounding, tiap hari kalau bisa meditasi. Itu cukup membantu untuk menyembuhkan semua kekhawatiran yang mengguncang di diri kamu ya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada baiknya untuk kamu mulai dengarkan intuisi kamu. Karena biasanya orang-orang yang sedang berada di fase spiritual awakening itu intuisinya tajam banget loh. Dan semesta itu sering memberikan pertanda-pertanda ke kamu. Entah itu lewat mimpi, firasat, angel's number, atau mungkin kayak telepati dengan semesta, ya. Ikuti intuisi kamu, rasakan semua intuisi kamu, ya. Karena itu adalah hal yang bisa membantu kamu dalam melewati fase spiritual awakening ini. Ya, lakukan 7 itu setiap harinya selama proses spiritual awakening. Aku tahu fase spiritual awakening ini tuh nggak mudah ya. Aku juga pernah mengalaminya dan aku percaya kamu juga pasti bisa melewatinya. Kalau misalnya kamu bertanya, kenapa sih aku harus melewati fase spiritual awakening ini? Ya, karena tandanya kamu terpilih untuk menemukan siapa diri kamu dan tujuan hidup kamu. Biasanya kita yang tersesat, kita yang salah arah, atau kita yang tidak tahu tujuan sebenarnya itu akan melalui fase spiritual awakening ini. Dan gak banyak juga kok orang-orang yang sudah merasa di puncak kejayaan tiba-tiba jatuh, tiba-tiba harus mengalami kebangkrutan atau masalah-masalah yang besar, itu adalah sebagian dari proses spiritual awakening juga. Dan kalau ditanya tujuannya apa, macam-macam. Ada yang memang untuk mengarahkan ke tujuan hidup yang memang lebih jelas, atau hanya untuk memperkuat energi, atau untuk proses pembayaran karma, dan yang lainnya. Jadi kalau memang kamu butuh tahu apa yang ingin semesta dapatkan atau tujuan dari proses spiritual awakening ini, kamu boleh coba untuk konsultasi dengan Uni karena Uni bisa bantu untuk melihat proses apa yang sedang kamu alami. Tapi setiap proses yang kamu alami dalam fase spiritual awakening itu tujuannya baik ya. Tujuannya untuk menemukan diri kamu yang terdalam, yang tersembunyi, dan semesta sedang berusaha untuk membangunkan jiwa kamu yang sedang tertidur.